Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Bang Yos bersama BPMP Provinsi NTB Bisa Bincang Santai. Nah, kali ini menjadi menarik karena tamu yang kita undang adalah orang-orang ya dalam ini orang-orang hebat lah karena mereka berada di garis terdepan. Artinya di daerah 3T ini. Terpencil, terluar, dan terdepan. Ya, Betul. Oke, baik. Kali ini sudah ada di tengah-tengah kita ada Pak Dedi Yusuf dari SDN 10 Buurmas. Ya, betul. Oke, Kecamatan Lembar ya. Kecamatan Sekotong. Kecamatan Sekotong. Ya. Sorry, Kecamatan Sekotong. Kemudian berikutnya ada Pak Eko Haryanto Lubis. Beliau ini adalah guru BK di SD SMP Satap 1 Keruak. Itu tempatnya di mana Pak Eko? Di Pulau Meringki, Kecamatan Keruak. Pulau Meringki. Lombok Timur. Oke, baik. Inilah tamu kita pada kesempatan ini. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang bagaimana sih perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman. Karena kalau kita lihat secara geografis letak daerahnya memang ya seperti kami katakan tadi, butuh perjuangan untuk bisa melaksanakan tugas di sana. Baik, yang pertama sekali mungkin dengan Pak Dedi ini. Perjalanan panjang sebagai guru garis terdepan ini seperti apa sih? Oke, sebelumnya Bang Yos, saya kenalkan diri saya dulu. Siap. Sekaligus nanti saya bisa menyapa teman-teman di seluruh Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat Amin, walafiat. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bang Yos, selamat berjumpa Pak Eko. Saya dan Pak Eko dalam satu program yang sama awalnya. Ada tahun 2011 dulu, kebetulan saya angkatan 2, Pak Eko angkatan 3. Ada namanya sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Yang 3T tadi. Ya, 3T. Oke, Terluar, terdepan, tertinggal. Tertinggal. Ya, Oh, jadi siap, tidak siap. terpencil. Siap. Sorry. Kemudian program itu berimbas sangat panjang sekali bagi perjalanan karir kami. Dulu 2011 kami mengikuti program SM3T, kebetulan saya penempatan di Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Manggarai. Oh, Nusa Tenggara Ya, Timur. saya dulu mengajar di SDK Pahar di Nusa Tenggara Timur. Kalau Pak Eko di mana Pak Eko? Di Raja Ampat. Raja Ampat, Papua. Ya. Wah, ini. Jadi program itu sangat bagus sekali Bang Yos, di mana kami para lulusan sarjana itu yang dari timur ke barat dan dari barat ke timur, selatan ke utara. Betul-betul disilang ya. Betul-betul disilang, dan itu menjadi laboratorium toleransi bagi kita untuk mengenal secara nyata kebinekaan Indonesia tersebut. Dan membentuk secara Betul sekali. Kemudian setelah selesai program 1 tahun full 365 hari, kita dijemput untuk kembali ke LPTK masing-masing. Kebetulan saya dari Universitas Negeri Semarang, Pak Eko dari Universitas Negeri Makassar. Kami kemudian masuk asrama untuk mengikuti pendidikan profesi guru SM3T. Jadi kami 1 tahun full tinggal di asrama, siangnya pagi sampai sore kuliah, kemudian malam ada materi di asrama. Kita istilahnya setelah kita dilepas liarkan di alam terbuka, kemudian dimasukkan di ini loh kalian masuk ke sini. Daerah yang betul-betul asing sama sekali, Ya, tidak ada saudara sanak famili gitu ya. Ketika di penempatan SM3T benar-benar kami tidak punya saudara di sana. Bahkan kami, ini cerita menariknya ya Bang Yes. Di Nusa Tenggara Timur itu, di Kabupaten Manggarai, 2011 dulu belum zaman yang namanya WA, Maps, Wazi, apa semua aplikasi canggih itu belum ada ya. Kemudian ketika saya mendapat penempatan, keluar namanya SD Katolik Pahar, Kecamatan Lelak gitu. Izinlah saya ke orang tua. Kebetulan orang tua itu langsung mengambil peta. Lokasi kecamatan tersebut tidak ditemukan di peta. Itu suatu gambaran bahwa memang Indonesia itu sebegitu luasnya. Sebegitu luasnya. Nah, dari itulah maka
setelah program SMTKT kemudian PPG baru dibukalah guru garis depan. Oke, di mana melalui mekanisme seleksi yang panjang, nah akhirnya saya penempatan di SD Negeri 11 Bunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Yang Saat ini di SD Negeri 10 Bunmas. Ya bergeser sedikit. Oke. Dari situ nanti tambahan dari Pak Eko mungkin untuk gambaran di daerah kami masing-masing kita akan tambahkan nanti. Itulah kenapa kalau orang ditanya kenapa bisa sampai di Lombok. Jadi bukan serta-merta tahun 2017 kita datang ke sini, tapi itu serentetan ada program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami alumni SMT3T Angkatan 2 dan 3. Kami alumni PPG SMT3T, kami alumni guru garis depan dari Kementerian Pendidikan. Oke. Ya. Kembali lagi ke Pak Eko nih, mungkin hampir-hampir mirip lah perjuangan, apalagi Pak Eko kan di Papua ya. Iya, di Papua. Tentunya pertempuran nanti bagaimana menghadapi daerah yang betul-betul sangat baru bagi kita, itu kan butuh proses yang panjang. Itu gimana ceritanya Pak Eko? Nah, kalau saya sendiri tadi mungkin sudah dibahas secara luas dari Pak Dedi tentang bagaimana perjalanan kami sebelum berada di wadah DGD. Kalau saya sendiri waktu itu di tahun 2014-15 itu ditempatkan di Waisai, Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat. Nah, itu kami mengabdi selama 1 tahun di sana. Nah, pada saat pengabdian kami di sana, ya mungkin yang kita tahu sendiri bagaimana Papua, identitas Papua yang sampai saat ini memang beberapa daerah di sana masih berada di daerah 3T. Nah, pada saat saya mengabdi di sana, sebenarnya banyak sekali cerita yang mungkin bisa nanti saya bagikan tentang dibuat biografinya nanti. Iya, ini saya waktu itu kebetulan karena saya sebagai koordinator kabupaten, saya ditempatkan di kabupaten, tapi sekolah saya itu di Kabupaten Waisai itu masih di rawa-rawa. Jadi saya dulu ditempatkan di SMP IPK Alfa Omega Waisai. Jadi Yayasan Pendidikan Kristen, ya betul-betul kita harus toleransi di sana. Bagaimana kondisi kita yang mungkin mohon maaf kalau kita kan yang Muslim, terus kita berada di sekolah YPK atau Yayasan Pendidikan Kristen, betul-betul sosial kita itu berusaha untuk mentoleransi kondisi tersebut. Jadi artinya, mohon maaf Pak Eko saya potong ya, betul-betul keindonesiaan kita itu teruji ya, betul-betul. Artinya kita implementasikan betul di sana ya. Betul. Jadi SM3T ini betul-betul dibuat kita yang tadi berada di selatan ke timur dan tengah itu ada yang ke Kalimantan. Nah, kalau saya sendiri di waktu di Papua itu kita betul-betul merasakan pengabdian itu. Dan memang pada saat saya selesai tahun 2013, saya sudah bertekad untuk mengabdikan diri untuk negeri dan mengikuti program SM3T itu tidak ada sekali tidak ada sekali mindset kami bahwa kami akan sampai seperti ini. Tapi waktu itu kita betul-betul niat berjalan mengabdi. Nah, ternyata waktu itu kita diberikan kesempatan yang tadi sudah dibicarakan Pak Dedi, bahwa kita diberikan kesempatan untuk pendidikan profesi guru selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ya, dan itu dukungan dari pemerintah pusat tentang kegiatan kami itu betul-betul dari pagi kami diasramakan, dari pagi sampai dari subuh sampai subuh lagi itu kita ada acara. Bahkan itu terjadwal itu, terbukukan terjadwal. Kami workshop itu dari jam 7 sampai jam 5 workshop itu selama 6 bulan. Nah, 6 bulan lagi kami langsung diterjunkan ke sekolah-sekolah, jadi PPL. Nah, kegiatan itu betul-betul bahkan sebenarnya secara manusiawi saya ini berpikir bahwa waktu saya S1 saya tidak paham sekali masalah apa sih waktu kuliah itu apa. Ternyata pada saat PPG betul-betul tergambar, oh dulu dosen saya waktu S1 ngomongnya ini maksudnya, teori ini tujuannya. Sehingga alhamdulillah dari kegiatan PPG itu, dan tadi yang dikatakan bahwa setelah kami lulus
alhamdulillah pemerintah memberikan kami ruang sebagai wadah GGD, guru garis depan, di mana kami berstatus aparatur sipil negara yang siap ditempatkan di mana saja di Indonesia. Dan kalau saya sendiri ditempatkan di Pulau Maringki di Kabupaten Lombok Timur. Pulau Maringki itu salah satu pulau terpencil di Kabupaten Lombok Timur yang kami harus menyeberang lautan 20 menit. 20 menit itu kalau kondisi anginnya lagi bersahabat. Kalau bersahabat. Nah, kalau tidak bersahabat ya kadang kami harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mengingat. Karena memang apalagi waktu tahun 2017 awal saya bertugas sampai tahun 2019 itu kondisi sampan kami itu ada yang bocor-bocor. Dan kami berusaha bagaimana betul-betul mencoba istilahnya kita berikhtiar untuk sekolah kami di pulau karena kami harus menyeberang pulau. Iya. Ya, dan memang alhamdulillah sampai sekarang adalah beberapa pemerhati baik dari pemerintah daerah, pemerintah pusat dan juga lembaga swasta seperti LSM. Itu. Dan sepertinya ya kayak dari letak geografis yang diceritakan tadi, dan kami yakin program yang atau output yang dihasilkan SM3T ya menjadi GGD ini awalnya itu memang artinya outputnya yang sudah teruji lah, artinya sudah melewati banyak hal yang memang butuh perjuangan berat. Artinya gini Bang Yos, kami ini di Indonesia jumlahnya 15 ribuan lebih. 15 ribuan lebih. Kemudian didesain untuk dipersiapkan di daerah terluar, terdepan, tertinggal. Menjadi ujung tombak. Betul. Ya, artinya kita sudah diberikan pengalaman sewaktu SM3T hampir 100%, 99% lah teman-teman di penempatan tuh listrik nggak ada, sinyal nggak ada. Inilah situasi yang nyata dan itu memang benar ada kehidupan di situ. Dan itu ada wilayah-wilayah yang mungkin tidak terpantau oleh pusat, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, kita di sana. Kita belajar banyak macam di sana. Kami dulu mungkin ya hanya mengenal pelajaran PPKN tentang toleransi, Bhinneka Tunggal Ika. Ini betul-betul textbook ya. Ini di lapangan. Ketika kami saya selama 20 tahun hidup sebagai mayoritas, tiba-tiba harus hidup sebagai minoritas di situ. Itu poin yang sangat penting bagi kami karena itu yaitu laboratorium toleransi secara nyata bagi kami. Inilah Indonesia. Betul. Akhirnya itu memberikan kesempatan ruang berpikir bagi kami untuk lebih merefleksikan bahwa ternyata Indonesia itu ya bukan kita Pancasila loh ini. Betul. Betul. Dari situlah maka mudah-mudahan ya nanti semangat teman-teman ini seluruh Indonesia dari alumni SM3T, GGD itu tetap terjaga. Amin. Karena memang di daerah terluar, terdepan, tertinggal itu membutuhkan proses yang tidak mudah. Banyak penyesuaian di sana. Dari kondisi geografis, kondisi alamnya, listrik, sinyal, itu. Kemudian gini, tentunya kan kita paham betul nih kalau daerah 3T, artinya yang kita hadapi juga beragam. Nah, siswa perbedaan misalkan pendidik kita yang di 3T sama di urban, misalkan taruh sekarang kita berada di kota kecamatan atau apa, seperti apa gambaran misalkan siswa-siswa kita gitu. Perbedaan yang paling mendasar gitu, misalkan peserta didik kita di daerah terpencil atau gambaran di tempat yang agak-agak kota sedikit itu seperti apa kira-kira? Kalau saya baik di waktu di Papua dan juga sekarang di Pulau Maringki banyak sekali memang perbedaan baik secara sosial dari mungkin tadi perbandingan antara siswa yang kami di daerah terpencil dan juga di daerah yang sudah besar. Nah di sana motivasi anak-anak untuk belajar itu sangat tinggi. Motivasinya sangat tinggi, namun memang kondisi sarana dan prasarana akses yang membuat mereka sedikit sulit untuk mengakses. Kalau misalkan di tempat saya kemarin, saya berusaha di Pulau Maringki itu kan listriknya, tiang listrik itu di atas laut. Jadi kalau di atas laut. Jadi kalau misalkan
tiang listrik satu kena angin terus tumbang, udah mati lampu 1 minggu. Jadi di sana betul-betul bahkan kemarin tahun waktu pertama ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer, saya sempat menjadi penanggung jawab 2 tahun ini. Dan waktu itu teman-teman guru di Pulau Meringki itu ragu-ragu apakah kami akan melaksanakan ANBK secara mandiri. Tapi saya bersikeras mau melakukan ini secara mandiri, karena kalau kami menumpang itu risikonya kami harus membawa anak-anak itu ujian lebih besar Iya, jadi waktu itu memang betul-betul tahun 2021 itu saya mengambil tanggung jawab. Kita lakukan secara mandiri di sekolah dengan semi online karena jaringan di sana kurang baik, dan juga waktu itu kan karena kami sarana prasarananya laptop tidak ada, komputer tidak ada, jadi kami sama-sama setiap guru diwajibkan untuk mencari satu laptop untuk digunakan anak-anak melakukan ANBK. Jadi waktu itu saya menjadi saya gopong-gopong komputer Proctor kan, kalau itu Proctor itu untuk kami instalkan di luar. Jadi kondisi angin saya itu bawa komputer keluar pulau, lalu setelah itu nanti balik lagi. Setelah diinstal di tempat setelah diinstal lagi balik lagi. Kayak itu kami guru yang harus gopong-gopong hal seperti itu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah belajar dari 2021, teman-teman sekarang 2022 sudah full berani, karena kemarin juga kami dapat bantuan Chromebook dari pemerintah, dan alhamdulillah tahun ini baru selesai kami kemarin melaksanakan ANBK full online. Full online mandiri dan full online, dan kemarin ada beberapa hal yang buat saya mungkin sedikit bangga, karena ternyata di Pulau Meringki alhamdulillah lancar. Ternyata yang saya lihat di grup ada beberapa yang terkendala, bahkan menelpon saya, Pak bagaimana, dan ternyata itulah bukti bahwa sekarang ini yang penting adalah semangat. Yang penting adalah mau berbuat. Soal kondisinya itu nanti belakangan. Dan mungkin saya bisa cerita, memang saya mengajar di pulau, saya bertugas di pulau, tapi alhamdulillah pada tahun 2019 saya mencoba untuk saya diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk dari teman-teman MGBK di guru BK Kabupaten Lombok Timur itu untuk dijadikan ketua MGBK Kabupaten Lombok Timur wilayah selatan. Jadi dari situlah beberapa program yang kami buat. Itu tentunya tadi yang saya katakan bahwa bukan soal ilmu, tapi soal kemauan ya. Betul, seperti itu. Nah, kami dapat informasi nih Pak Eko, katanya kan menjadi ketua MGBK. Katanya ada aplikasi, itu gimana? Aplikasi apa sih itu Pak Eko? Oh iya, bisa diceritakan atau berbagi ke kita? Dari pengalaman saya menjadi guru BK yang tadi di daerah terpencil di Papua, terus di Pulau Meringki, yang saya kan sekarang kita ini zamannya teknologi ya, tapi teknologi itu masih terbatas pada tempat-tempat yang tertinggal tadi, sehingga saya mencoba untuk tadi itu berkemauan dan bertekad untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman guru BK yang berada di daerah terpencil, yang sarana dan prasarananya itu kurang memadai, terbatas. Jadi aplikasi yang saya buat itu aplikasi sistem informasi bimbingan dan konseling, di mana dengan aplikasi itu mampu membantu teman-teman guru BK dalam memanajerial administrasinya. Jadi kan kalau kami guru BK itu 80% administrasi, 20% klasikal. Sehingga memang wajib untuk guru BK itu memahami IT. Bagaimana tentang tetap harus mengikuti perkembangan zaman, karena juga anak-anak jangan sampai anak-anak lebih berkembang daripada guru BK-nya. Seperti itu. Jadi saya buat aplikasi itu yang berbasis offline, sehingga meskipun tempat teman-teman tertinggal tetap mampu lebih memaksimalkan untuk agar kinerjanya lebih bagus dan juga profesionalismenya bisa terlaksana meskipun dia berada di daerah terpencil. Dan alhamdulillah sampai saat ini dari tahun 2021 itu sudah sekitar
700-an guru se-Indonesia yang menggunakan aplikasi ini. Luar biasa ini. Ya, dan alhamdulillah kemarin sebenarnya waktu awal-awalnya itu saya kan lihat dari respon teman-teman di YouTube, karena saya bagikan di YouTube-nya itu tidak ada satupun teman-teman di situ yang memberikan respon negatif. Semuanya merasa terbantu, alhamdulillah. Dan waktu tahun 2021 di bulan Mei itu saya dihubungi penerbit langsung. Mungkin dia melihat dari saya berbagi, terus pas dilihat di YouTube-nya respon teman-teman bagus, saya langsung ditawari untuk bagaimana melisensikan aplikasi ini. Dan alhamdulillah sudah ber-SBN, jadi sudah dibukukan, sehingga waktu itu sempat awalnya kan penerbit ini bagaimana kalau kita cetak 100 dulu ya. Ternyata pada saat cetak 100 yang pesan awalnya 150. Jadinya waktu itu dua kali jadi 100 yang awalnya cuma edisi pertama, cetakan pertama itu 100, yang pesan 150. Seperti itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah masih berjalan. Mudah-mudahan saya berharap aplikasi itu tetap dapat bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Semoga tetap menjaga mutu pendidikan kita ke depannya. Itu harapan saya. Baik. Nah, kalau Pak Eko ini ada aplikasi. Ini yang tadi lupa diperkenalkan oleh Pak Dedi ini. Beliau ini adalah selain menjadi guru daerah terpencil, dia juga sudah saat ini mengikuti program sekolah penggerak ya. Guru penggerak. Alumni ya. Alumni guru penggerak. Dan beliau ini adalah kepala sekolah ternyata. Kepala sekolah SDN 10 Buun Mas. Ya. Itu program melalui menjadi kepala sekolah itu melalui program kepala sekolah penggerak atau bagaimana? Enggak Bang, jadi karena regulasi. Gini. Ini flashback dulu. Apa yang diceritakan Pak Eko tadi merupakan salah satu bentuk nyata, aksi nyata bahwa keterbatasan 3T tadi bukan halangan ketika kita mau berinovasi. Kemudian mengenai kepala sekolah tadi, sebenarnya di tahun 2020 Lombok Barat mendapat jatah untuk program guru penggerak. Guru penggerak. Ya. Jadi saya angkatan pertama di Lombok Barat, angkatan kedua nasional. 9 bulan kami pendidikan guru penggerak. Ya. Tanpa kami ketahui sebenarnya bahwa arahannya untuk seperti itu. Tapi ketika masuk bulan ke-9 keluarlah regulasi yang mana itu berimbas kepada kami. Jadi dititipin amanah Bang Yos. Semoga nanti bisa tetap belajar ke depannya sama-sama bagaimana kita untuk memperhatikan kondisi pendidikan khususnya di daerah tentunya mengajak bergerak teman-teman di sana ya, di daerah terpencil. Karena kalau kita bayangkan mungkin ya secara mindset atau apa, kita kan ditempatkan di daerah itu tentunya harus mampu menjadi motor penggerak di sana. Hambatan kira-kira yang dihadapi, tantangan di sana seperti apa sih? Yang pertama, menarik ini kalau daerah kondisi geografis pasti, kondisi geografis pasti karena notabene wilayah pinggiran jauh jika dibandingkan dengan di daerah yang di tengah, di utara. Tapi itu bisa disiasati kalau kondisi geografis. Kemudian keterbatasan sarana prasarana, kemudian sinyal listrik yang masih terbatas di sekolah saya. Tapi kami mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Contohnya dengan apa? Dengan kami bersinergi dengan pihak-pihak lainnya. Komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik. Okay? Jadi itu akan membuka peluang kita dan nantinya akan mempersempit alasan untuk kita tidak mau berinovasi. Sekarang ini kan apalagi di era pandemi kemarin, Bang. Yang notabene guru-guru itu akun Google-nya mungkin nggak tahu, lupa makan rayap, itu kan dipaksa oleh keadaan pandemi untuk sedemikian rupa. Untuk sedemikian rupa, ayo IT-nya, teknologi kita sudah bertransformasi. Sekarang saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah dengan kehadiran platform-platform gratis maupun berbayar yang ada di internet, bahkan yang disediakan oleh pemerintah pusat, itu sangat membantu kami guru-guru yang di daerah, dan respon dari guru-guru yang di daerah juga sangat menarik. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Itu kan membuktikan bahwa selama ini sebenarnya mereka itu belum mau untuk mencoba. Ketika sudah mencoba, padahal itu
Ada semua. Itu juga diikuti dengan perilaku dari peserta didik, Bang, ternyata. Kalau kami yang di daerah-daerah tertinggal, motivasinya peserta didik sangat tinggi. Karena apa? Karena mereka belum tahu, benar belum tahu. Iya, hal-hal yang baru itu betul. Mereka sangat antusias. Berbeda dengan halnya mungkin secara mandiri peserta didik yang ada di perkotaan, mereka sudah bisa akses mandiri, belajar sendiri melalui YouTube, melalui Google, apapun itu mereka bisa akses tersendiri. Tetapi kalau di daerah 3T tersebut tetap campur tangan kita untuk memperkenalkan, kemudian menstimulasi mereka tertarik menjadi seperti itu. Gitu. Kalau Pak Eko gimana Pak Eko di sana? Kira-kira hambatan yang dihadapi dalam pengembangan sistem tentunya ya. Kalau di daerah terpencil tentunya pasti akan kita hadapi hal seperti itu. Boleh diceritakan Pak Eko? Kalau di Pulau Mariki sendiri sampai saat ini alhamdulillah yang tadi dikatakan oleh Pak Dedi, betul-betul kita harus mampu berkolaborasi sehingga alhamdulillah sampai tahun ini kami beberapa kali mendapatkan bantuan dari beberapa yang tadi yang sempat saya katakan, baik dari lembaga pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga pemerintah di Desa Pulau Maringki itu betul-betul perhatiannya itu terhadap sekolah kami sampai saat ini. Alhamdulillah kami bisa melihat dan memanfaatkan, dan juga yang tadi saya katakan itu dari BI Bank Indonesia baru saja datang kemarin memberikan kami bantuan alat olahraga dan juga beberapa laptop yang bisa mendukung pelaksanaan proses pembelajaran. Dan kemarin juga ada LSM yang namanya Madison, itu LSM itu pencinta hiu yang berasal dari Australia, memberikan kami bantuan untuk membuat WC atau jeding. Jadi toilet karena memang kami punya toilet di sekolah, tapi kondisinya namanya toilet sekolah yang ya seperti itu apa adanya. Dan kemarin pada saat kami diberikan bantuan, betul-betul kami merasa memang perhatian baik dari pemerintah pusat dan juga tadi itu dari lembaga swasta, dan juga ada dari perhubungan itu kemarin memberikan kami bantuan sampan atau perahu itu. Jadi perahu yang tadinya dari awal itu bocor-bocor sekarang sudah bisa kami gunakan secara baik dari bantuan. Juga kemarin ada dari PT Samudra Indonesia itu memberikan kami bantuan untuk BBM-nya, karena memang kondisi BBM di Pulau Maringki itu kadang sampai sekitar 10 jutaan per triwulan untuk pencairan dana bos itu. Jadi itu yang betul-betul kami tidak bisa membeli apa-apa karena kami harus membeli bahan bakar, sehingga kemarin PT Samudra memberikan bantuan itu sekitar 60 liter per minggu yang alhamdulillah sampai saat ini tergunakan dengan baik. Jadi yang kembali lagi saya berterima kasih kepada beberapa pihak yang tadi untuk beberapa perhatiannya ke Pulau Maringki. Ya seperti itu. Jadi memang semoga kedepannya tetap ada bantuan-bantuan yang dapat mengembangkan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah kami di daerah terpencil, karena memang agar anak-anak di pulau-pulau atau anak-anak di daerah terpencil itu dapat merasakan pendidikan seperti yang seharusnya. Pendidikan yang sama, karena pesan undang-undang juga itu. Betul. Jadi semua rakyat Indonesia dimanapun berada mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kalau secara hambatan, alhamdulillah berangsur dapat teratasi. Hanya memang kalau angin ombak itu hambatan alam yang betul-betul kami harus kadang pakai siap-siap pakai pelampung, bukan artinya kita tapi memang pelampungnya nggak muat. Tapi memang kadang ya itulah. Tapi yang kami lakukan setiap hari di sampan pada saat kondisi seperti itu, kami menikmati, kami membawa itu secara seperti ini bukan pengabdian tapi ini jalan-jalan gitu. Jadi agar terasa nikmat alhamdulillah. Alhamdulillah semoga ya tadi tetap ada perhatian untuk kami di daerah-daerah terpencil, baik dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga beberapa LSM atau pemerintah apa istilah lembaga swasta seperti itu. Kemudian terakhir ini ya, karena tak terasa waktu kita bincang-bincang ternyata ada lumayan. Karena menarik sih kalau kita bicara tentang daerah terpencil, saya selalu menarik. Ada hal-hal baru dan pengalaman baru kalau kita ke daerah-daerah terpencil. Iya. Kemudian harapan, misalkan harapan ke depan bagi pendidik, tenaga kependidikan, entah dimanapun berada, atau di daerah terpencil, di daerah urban dan lain sebagainya, harapan dari Bapak-Bapak seperti apa? Saya pribadi ya, untuk teman-teman ini bukan alumni ya, GGD bukan atau boleh semua. alumni SMT3T, alumni GGD, alumni guru penggerak, bahkan semua tenaga pendidik di Indonesia jangan cepat untuk berputus asa gitu. Di era transformasi digital seperti ini, Bang, ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama itu adalah diam, duduk, berhenti, kemudian tergerus oleh regulasi, tertindas. Ya. Kemudian yang kedua adalah mulai bangun lebih awal untuk menginisiasi berlari menggapai mimpi. Itu yang harus diperhatikan teman. Jadi kemauan dari diri sendiri. Okay? Jadi sama ini terakhir, Bang, untuk semua teman-teman saya dimanapun, alumni guru penggerak maupun alumni GGD, bahwa puncak dari segala ilmu itu bukan jabatan, bukan juga prestasi, bukan juga gelar, tetapi adalah kemampuan kita untuk memposisikan diri agar selalu bermanfaat dan berbagi pelajaran. Itu dari saya, Pak Eko, ada tambahan juga. Kalau Pak Eko, gimana Pak Eko, harapannya Pak Eko? Sama sebenarnya, secara garis besar juga sama harapan saya bahwa bagaimana baik tenaga pendidik yang dari GGD maupun yang non GGD, yang mungkin juga teman-teman minta maaf yang statusnya masih honorer, jangan putus asa. Tetap semangat bahwa sebenarnya bukan tidak ada status yang membedakan. Mau statusnya KB minta maaf, mau statusnya PNS maupun honorer, kita ini pendidik, peluangnya sama. Jadi tidak ada status bahwa saya ini guru honorer, jadi saya bisa santai atau seperti apa, karena memang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mungkin juga di Kabupaten Lombok Timur karena sudah menyertakan istilahnya SK dari pemerintah daerah, jadinya teman-teman bisa mendapatkan honor yang layak seperti itu. Apalagi kemarin kan pemerintah pusat betul-betul mencanangkan ke pemerintah daerah bahwa agar bisa memberikan gaji yang layak, bukan lagi seperti yang isunya honorer dapat 300.000. Ya mungkin jika ada seperti itu, sabar teman-teman, karena Allah tidak buta itu. Jadi kita tadi kembali guru yang berstatus ASN atau honorer, kita ini sama pendidik. Mari kita memperlihatkan identitas kita sebagai pendidik untuk mendidik anak bangsa menjadi yang terdepan. Oke, terima kasih. Baik, kalau kami menyimpulkan dari hasil obrolan kita dalam kesempatan ini, jadi memang kalau kita berbicara pendidikan dimanapun itu merupakan tanggung jawab bersama, tanggung jawab semua pihak, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, LSM dan semua adalah tanggung jawab bersama. Kemudian dimanapun berada, apapun situasi dan kondisinya, ketika kita mau bergerak, mau bangun bahu-membahu mengikuti perkembangan, maka tidak ada jalan yang tidak bisa kita gapai. Mungkin seperti itu anunya. Jadi teruslah berkembang, teruslah bergerak mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini semakin luar biasa perkembangannya. Jadi seperti itu. Jangan duduk diam menunggu dan kita tergerus oleh zaman. Mungkin demikian ya bincang-bincang kita kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah berkesempatan hadir di siniar DPP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa tonton terus BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bisa bincang santai dengan tentunya materi-materi yang menarik terkait pendidikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat.